Assalamualaikum Habib. Salam. Kemarin ada orang yang curhat kepada saya, gimana kalau punya suami yang tidak paham agama? Ngomong talak cerai itu udah biasa. Udah berpuluhan kali dengan nada serius, tapi nggak dicerai-cerai. Gimana ini menanggapinya? Semacam. Ya itulah, makanya tadi di awal kita memulai ya, bahwasanya kata dalam pernikahan itu kalau tidak dilandasi dengan ilmu itu sangat berbahaya. Berbahaya sekali gitu ya. Karena banyak hal yang terkait dengan hukum yang terjadi pada rumah tangga gitu ya. Baik itu dihar, li'an, ya, begitu pula tolak, hulu dan sebagainya. Itu banyak hal gitu. Nah, sehingga kalau seumpama seseorang itu tidak mendasari pernikahannya dengan ilmu agama, rentan sekali untuk terjerumus ke dalam dosa demi dosa. Bahkan, mohon maaf, kalau kita itu bertemu dengan pasangan suami istri muslim sekarang ini, kita tanyakan ya, dengan suatu pertanyaan yang sangat mendasar, yang sangat mudah untuk dijawab mestinya ya, bagi kaum muslimin yang sudah kawin, yaitu apa? Tanyakan pada suami, tanyakan pula pada istri, apa haknya suami, apa haknya istri. Sulit untuk dijawab. Padahal itu hukumnya wajib diketahui, ketika akan nikah dia harus tahu. Si suami harus tahu apa kewajibannya terhadap istri, si istri juga harus tahu apa kewajibannya kepada suami. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan harus tahu. Nah itu saja tidak tahu, tidak paham, apalagi masalah tolak, apalagi masalah iddah gitu. Nah oleh karenanya memang berbahaya sekali ya, tidak melandasi atau tidak mendasari sebuah syariat itu dengan ilmu agama itu sangat berbahaya sekali. Sholat, nggak belajar tentang sholat, nggak sah sholatnya. Nikah, nggak didasari dengan ilmu terkait dengan nikah. Maka hukumnya nikahnya itu rentan sekali untuk masuk terjerumus ke dalam dosa. Dan dosa-dosa itulah yang membuat kita itu sengsara hidupnya. Nah, kemudian, itu pula syariat-syariat yang lainnya. Padahal, untuk mencari ilmu yang terkait dengan syariat yang akan kita laksanakan, itu tidak perlu dengan waktu yang lama, nggak perlu. Ya, untuk kita mengerti masalah nikah saja, ya mungkin 1 jam, 1,5 jam selesai sudah. Baca kitab yang saya tulis, misalnya bagaimana keadaan menikah dan mengatasi permasalahannya. Nah itu, kalau kita baca terus menerus tanpa henti, ya mungkin 1,5 jam, 2 jam selesai. Nah, gitu. Cuma memang begitulah. Yang namanya setan itu sangat tahu bahwasanya dosa yang paling besar itu bukan zina. Dosa yang paling besar itu bukan durhaka kepada orang tua. Dosa yang paling besar itu bukanlah dosa riba dan sebagainya, tapi dosa yang paling besar itu adalah al-jahlu biddin. Bodoh dalam agama. Dia nggak tahu apa haknya Allah. Dia nggak bisa bedakan antara haknya orang tua dan haknya suami. Dia nggak tahu mana yang haram, mana yang halal. Nah ini, karena sebab inilah kemudian orang itu berbuat riba, kemudian berbuat zina, kemudian pacaran, kemudian buka auratnya, kemudian itu semua dosa-dosa besar yang disebutkan itu kebanyakan, bahkan dikatakan 95% itu mereka melakukannya karena kebodohan. Apa kebodohannya akan diterima? Dimaafkan? Tidak. Karena apa? Jadi jangan sampai kita tertipu dengan kaidah yang mengatakan bahwasanya kalau orang itu nggak tahu hukumnya dimaafkan. Orang yang nggak tahu hukumnya dimaafkan itu ada dua macam, ada jahil ma'zur, ada jahil magrur. Jahil magrur, ya jahil, tapi kebodohannya tidak dimaafkan. Itu kalau seumpama dia itu hidup di antara ulama, ya, dan dia lahirkan dalam keadaan muslim, itu jahil ma'zur itu. Sekarang pertanyaannya adalah di mana suatu desa, suatu kampung, suatu RT, suatu kelurahan yang tidak ada ustadznya? Hampir semua kelurahan ada ustadznya. Hampir semua desa ada kiainya. Ya kenapa nggak tanya? Pada Allah Ta'ala dalam firman dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib hukumnya. Kenapa nggak tanya? Nah ini yang menjadi permasalahan gitu loh. Nah, akhirnya terjerumus ke dalam sesuatu dilarang, sesuatu yang diwajibkan dia tinggalkan. Nah ini akibat daripada kebodohan dalam agama itu. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ayo sama-sama kita dasari semua syariat itu dengan ilmu agama. Dan belajar ilmu agama itu tidaklah sulit, ya, nggak perlu waktu yang lama, tidak. Nah, seperti ini, suami tidak mendasari pernikahannya dengan ilmu. Akhirnya dia sering ngomong dengan kata-kata cerai, sedikit cerai, ngancam-ngancam cerai, dan sebagainya. Sudah diucapkan berkali-kali. Tapi tidak dicerai-ceraikan juga. Nah, ini.
Oleh karena bagi istri yang tahu bahwa ini sudah jatuh cerai, nggak boleh dia itu mendekati, harus menjauhi, karena dia bukan suaminya lagi. Kalau sudah jatuh cerai sampai 3 kali, gitu. Nah, harus dipahami itu. Nah, bagi suami setelah dia tahu bahwasanya itu sudah jatuh 3, nggak boleh dia itu mendekat, nggak boleh dia itu melihat bahkan auratnya si istri, karena bukan istrinya lagi. Sampai dia itu kawin lagi pada orang lain setelah selesai iddahnya daripada suami yang pertama, kemudian kawin lagi dengan orang lain, bukan cuma sekedar kawin, tapi dia itu berhubungan badan. Ya, setelah berhubungan badan, maka kemudian diceraikan oleh suami kedua. Sampai selesai iddahnya, baru kemudian kawin lagi dengan suami yang pertama boleh. Itu yang terjadi. Gitu. Nah, oleh karena itu maka si istri dalam hal ini, kalau dia tahu bahwasanya sudah jatuh berkali-kali, bahkan lebih daripada 3 kali jatuh cerainya, nggak boleh dia itu mendekat pada suaminya, atau dia boleh untuk menolak suaminya tersebut karena dia bukan suaminya lagi. Pahami itu. Nah, kemudian itu yang harus dilakukan. Nah, sementara si suami nggak boleh mendekat gitu loh, karena dia bukan istrinya lagi gitu loh. Kecuali harus ada muhalil dulu di antara keduanya itu, gitu ya. Nah, itu yang perlu difahami. Nah, semoga dapat dimengerti. Ada lagi